Nah, nek psikolog niku berarti jenengan ngerti paham karakter dan kepribadian seseorang. Upami jenengan ningali kula, ningali Pak Jigareng, ningali wajah kula. Ngaten niku secara psikolog niku kados pundi? Ibaratipun kula niku pripun karakter kepribadian kula. Pertama nyawang kula niku kados pundi? Sebenarnya sajanjane ora iso langsung diomongke karena kudu melalui beberapa tes. Tapi nek cara sekelebetan, aduh ya Allah. Sekelebetan. Sakelebatan. Kelebeten. Ya, cuman sekedar sekelebatan aja. Itu kesimpulannya di mana? Kalau Mas Akbar ini piyayinipun introvert. Wah, cocok. Jadi nggak suka terlalu banyak bicara kalau bukan dipertunjukkan. Nggih, leres. Ya. Napa mulai kula cedak wong wedok. Circle-nya kecil. Nggih, napa mulai kula cedak wong wedok niku grogi. Oh, grogi. Nggih, wong keringet kula sak grontol-grontol. TLK. Apa niku? Tele. Oh, itu sewa tuh Pak De. Orang aku tak dadi kanom. Itu salah semono. Aku sing rupa elek babat-babat tok kono ora senso kuwi gamane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat. Jumpa lagi dengan TRS Voice. Teman-teman, banyak orang yang ingin tanya tentang ya sifat atau kepribadian Mas Akbar Salam itu seperti apa. Tentunya kalau Anda ingin tahu, ikuti video saya sampai selesai karena ada sesuatu pengalaman yang saya juga baru tahu. Kemudian kalau kita lihat ini teman-teman, jadi untuk membuka mencairkan situasi, inilah satu hal yang menurut pelatihnya Mas Koko Wijanarko, kecerdasan Mas Akbar melihat dari sisi Mbak Elisa ya. Mbak Elisa itu kan sarjana pedalangan, S1, S2 nya kan sarjana psikologi, kemudian S3-nya pendidikan kesenian atau kebudayaan masyarakat. Akhirnya terjadi adegan seperti tadi, dikatakan kalau Mbak Elisa itu ternyata pasca sarjana psikologi. Seperti apa kalau memandang saya ini, sifat saya seperti apa? Sebenarnya Mbak Elisa menolak karena untuk melihat seseorang, mengatakan pribadi seseorang itu harus melalui banyak tes. Tetapi kalau hanya sekedarnya saja seperti itu tadi dikatakan, sama-sama Mas Akbar adalah seorang introvert. Introvert itu kalau di panggung dia bisa excited, bisa menggelegar, bisa bergelora. Tapi kalau dalam kesendirian dia tentu tidak banyak cakap, tidak banyak ngomong. Walaupun dengan temannya ya ngomongnya tidak bisa terlalu banyak seperti dikala di panggung seperti ini. Ternyata seorang introvert itu juga bisa menjadi seorang pelakon kesenian. Termasuk Mbak Elisa itu juga seorang introvert, teman-teman. Mbak Elisa juga seorang introvert ya. Dan itu pernah saya lihat di salah satu podcast. Bahkan dikala saya ketemu dengan Mbak Elisa ini, saya katakan bahwa Mbak Elisa, saya punya judul video yang isinya begini: dalang introvert ketemu sinden introvert. Duh, kok tahu kalau saya orang introvert? Iya, saya akan mengikuti Anda. Jadi itu podcast Anda di bawah pohon di depan sebuah universitas atau perguruan tinggi. Oh iya. Seperti itu akhirnya saya bisa ngomong-ngomong. Jadi teman-teman, ya metodologi untuk komunikasi itu kita harus mengenalkan, tidak langsung kita tanya baik dengan Mbak Elisa maupun dengan Mas Gareng. Kita harus mengadakan apersepsi dulu, pendekatan. Setelah ngomong-ngomong akhirnya dengan Mas Rudi atau Mas Gareng Semarang itu kita bisa ngomong-ngomong, termasuk dengan Mbak Elisa bisa ngomong-ngomong. Tetapi karena Mbak Elisa waktu itu dicari banyak orang yang request lagu, kita ya tahu diri. Yang penting saya sudah kelakon, bisa bercakap-cakap dan bisa salaman seperti ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi dalam video tadi adegan pertama Mbak Elisa dengan Mas Akbar Salam, itulah teman-teman gambaran sekilas tentang orang introvert. Ya, introvert itu lawannya adalah extrovert. Ya,
seperti itu. Tetapi banyak sekali kalau ingin mendalami tentang introvert ya tidak akan ada habisnya, banyak sekali seperti apa orang introvert itu. Kemudian teman-teman yang saya janjikan dikala saya itu kan sering dikatakan Om Tris itu kok tidak pernah ngomong-ngomong dengan Mas Akbar ya, Om Tris itu kok tidak bisa ngomong-ngomong dengan Mas Akbar. Saya ini orangnya itu tidak ngeyelan gitu loh teman-teman, tidak ngeyelan. Jadi saya pastinya akan bicara kalau yang saya ajak bicara juga ikhlas, yang saya bicara juga ikhlas untuk berbicara dengan saya, seperti itu. Nah, kemudian akhirnya ini saya anggap sebagai podcast saja, tidak dinyananya. Jadi artinya secara kebetulan saya kepergok ketemu Mas Akbar sehingga saya ngomong-ngomong panjang lebar dengan Mas Akbar. Benar. Jadi Mas Akbar itu kalau ditanya ya dijawab, tapi seperlunya saja. Kemudian yang perlu saya sampaikan apa? Lah tadi. Jadi setelah saya ngomong-ngomong itu, satu hal yang saya ketahui kan, saya juga mencoba. Misalnya saya berusaha menyanjung. Mas Akbar kategori orang yang tidak suka disanjung. Kategori tidak suka disanjung, apalagi kalau nyanjungnya berlebihan pasti akan dialihkan. Ya. Jadi kalau menyanjungnya berlebihan pasti akan dialihkan. Itu salah satu mungkin ciri orang introvert. Apalagi kalau menyanjungnya itu terkesan ya sudah mulai tidak jujur. Seorang introvert, seorang Akbar Salam itu tahu secara feelingnya, akhirnya menunjukkan raut wajah yang nggak usah diteruskan kata-katamu seperti itu. Nah ini dikala saya ya ngomong-ngomong sebenarnya panjang lebar, tapi karena kan suaranya wayang itu kuara sekali, tidak akan terdengar teman-teman. Apalagi kita tidak menggunakan mikrofon khusus ya. Kemudian sifat Mas Akbar yang saya janjikan, kebetulan waktu itu sehabis saya ngomong-ngomong Mas Akbar itu mohon diri untuk segera istirahat karena memang semalam wayang tentunya akan capek ya. Kemudian saya akhirnya ngomong-ngomong sebentar dengan salah satu seorang tim kreatif tentang Mas Akbar ya. Jadi mungkin beliau mendengarkan, karena memang yang mendengarkan banyak ya. Ini teman-teman diikuti ya. Teman-teman, setiap saat kalau saya membuat video tentang siapa saja, baik Mas Akbar, Mbak Niken Salindri, atau kalau suatu saat Mbak Elisa Orkarus Alaso, tentunya video saya tidak akan menarik karena saya cenderung terukur ya. Terukur kalau bisa tidak akan menuju ke hal yang pribadi, yang privat. Karena banyaknya informasi-informasi, kemudian pendapat-pendapat yang ya namanya fan kan ya, tentunya kalau misalnya fan Mbak Niken Salindri yang mengatakan Mbak Niken Salindri yang terbaik, Mas Akbar juga yang terbaik. Sebaiknya ini harapan saya kalau ngefan ya terukur sajalah, karena namanya manusia tentunya tidak ada yang sempurna. Mas Akbar Salam punya mungkin sifat baik, juga mempunyai kekurangan dan lain sebagainya. Ini yang saya ceritakan teman-teman, jadi biar punya gambaran ya. Gambaran ini kan tidak terlalu privat masalahnya ini, dan penting juga untuk edukasi ya. Jadi setelah Mas Akbar meninggalkan saya, kemudian saya sempat ngomong-ngomong sebentar. Mungkin ini adalah salah satu tim kreatifnya Astabrata ya. Saya juga tidak begitu kenal. Ya ngomong-ngomong setelah kesini, akhirnya gini pertanyaan saya. Mas Akbar itu dikala ya mengalami semacam insiden atau hujat-hujatan itu seperti apa kayak gitu. Ya Mas Akbar berusaha tenang saja, tidak banyak cakap, tidak banyak bicara. Kemudian kalau ada teman-teman yang mensupport ya senang saja ya, tentunya mensupport penting ya. Kemudian begini teman-teman, ini salah satu pribadi. Jadi pribadi itu biar paham ya, biar kita saling memahami ya. Sesuatu perilaku
seseorang yang membedakan antara orang yang satu dan orang yang lain, itu namanya pribadi ya. Sesuatu yang membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, yang tentunya tentang pribadi ya, tentang sifat. Oke ya. Kemudian ini yang saya ceritakan, jadi setelah saya ngomong-ngomong itu, akhirnya salah satu tim kreatif itu bilang begini, ini loh Om, salah satu sifat Mas Akbar yang sebenarnya yang tua-tua ya pengen seperti itu, termasuk saya, tetapi itu sulit. Loh, apa misalnya? Jadi Mas Akbar itu kalau ngomong-ngomong, kemudian yang tidak ngomong itu sudah mulai misalnya menyanjung berlebihan, Mas Akbar tidak suka ya. Kemudian misalnya sudah mulai akan menjelek-jelekkan orang lain, tentu tidak akan direspon, bahkan mungkin tinggal ya, seperti itu. Ini salah satu sifat yang saya ketahui ya, hanya ini karena memang saya dapat informasi, sedangkan sifat yang lain saya tidak tahu ya. Kemudian akhirnya saya akan begini, misalnya dikalakan ya namanya berapa bulan ini kan terjadi hiruk pikuk, tentunya pendapat miring, pendapat negatif tentang hubungannya dengan Mbak Niken Salindri misalnya kan gitu ya tidak ada gejala apa ya, biasa saja. Kemudian saya tanyakan misalnya begini, kan ya namanya orang banyak yang ketemu Mas Akbar kan, mesti misalnya ada yang wadul, kamu dikatakan gini-gini, tuduh gini, misalnya tentang fansnya Mbak Niken, itu hal-hal seperti itu tidak suka. Biarkan saja. Orang introvert pas begitu ya, teman-teman kalau lihat Mas Akbar dikala ngomong kan cenderung serius gitu ya. Dikala dengan Mas Rida Nadari, dikala ditanya tentang hubungannya dengan Niken kan akhirnya merubah gaya duduknya, akhirnya ngomong serius sekali. Hati-hati jangan sampai ngomong yang salah. Intinya begini, walaupun mungkin ya banyak caci maki, kemudian misalnya Mbak Niken Salindri berstatement macam-macam, itu kalau ada orang yang mengatakan itu Mas Akbar tidak suka, ya biarkan saja, itu aja, tidak suka dan bahkan berusaha mengalihkan gitu loh. Itu sifat yang saya temui, yang saya dengar dari seseorang yang dekat, dan bahkan itu katanya banyak orang-orang senior yang kok bisa ya seperti itu gitu loh teman-teman. Biasanya kan orang kalau sudah ngomong-ngomong, apalagi ya soal euforia yang begitu kan nimbrung dan lain sebagainya, tidak. Kasaran kan ini, biarkan saja seperti itu teman-teman. Oke, itu saja yang saya ketahui teman-teman. Jadi jangan berharap banyak tentang sesuatu yang pribadi tentang Mas Akbar ya. Saya tentunya kan memang mengapresiasi karyanya saja. Kalau karyanya baik ya saya katakan baik ya, kalau memang kurang ya kadang-kadang mesti saya tutupi ya, tidak saya bicarakan gitu loh, karena ya ini kan ya memang dunia entertainment kan harus seperti itu ya. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan video saya ini ada manfaatnya, bisa menyampaikan satu pemahaman sedikit tentang Mas Akbar Salam yang tentunya banyak yang ingin tahu, sedangkan saya tahunya hanya itu. Oke ya teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.